Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Dahuri Haloman Rahab dari dengan NPM G1F021014 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi di video ini saya akan mempresentasikan sebagai tugas atau tugas besar dari desain basis data mata kuliah dari semester 4. Saya akan mempresentasikan sebuah sistem yang mungkin nanti akan menjadi bahan sebagai PPSI saya di semester 5. Nah, jadi apa sistem yang akan saya rancang atau buat, yaitu adalah sistem informasi parkir. Nah, jadi apa sih sebenarnya sistem informasi parkir ini? Nah, jadi sebenarnya saya mengangkat judul ini karena beberapa bulan yang lalu itu kan ada suatu kejadian tuh, bahwa ada kehilangan motor di area UNIP dan kehilangan yang lainnya lah. Nah, jadi dari keresahan itu, melihat dari keresahan mahasiswa tersebut, saya muncul tuh ide untuk membuat suatu sistem informasi parkir atau yang saya singkat si parkir lah. Nah, jadi seperti apa sih gambaran kasar dari sistem informasi parkir ini? Nah, jadi oke, sebentar. Nah, jadi sistem informasi parkir ini dilakukan tuh untuk proses parkir lah, khususnya di lingkup Universitas Bengkulu. Nah, jadi setiap kendaraan yang masuk ataupun keluar di area Universitas Bengkulu itu akan terdata oleh sistem yang bertujuan untuk mengurangi resiko kehilangan lah. Jadi setiap kendaraan yang masuk itu ada datanya, jika dia mau keluar pun ada datanya, seperti itu. Jadi lebih terdata lah, seperti itu. Nah, jadi dalam sistem ini juga ada tiga aktor penting, 3 aktor kunci yang menjadi inti atau core dari sistem ini. Yang pertama itu adalah admin, kemudian ada petugas pintu masuk dan petugas pintu keluar. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi dari aktornya ini? Jadi admin itu berfungsi untuk mengkoordinir lah. Dia yang memegang semua hak akses dari semua aktor-aktor lain, seperti itu. Dia bisa mengecek data-data petugas, mengecek kendaraan gitu, mencetak laporan bulanan mungkin untuk laporan nanti. Terus ada petugas pintu masuk. Nah, petugas pintu masuk ini tujuannya untuk mendata tuh apa-apa saja kendaraan apa saja yang masuk ke lingkup Universitas Bengkulu. Nah, kemudian ada petugas pintu keluar. Nah, tugasnya ya mendata kendaraan yang keluar gitu loh, apakah sesuai nggak sih dengan kendaraan yang masuk tadi, apakah misalnya nomor platnya sesuai gitu loh dengan kendaraan yang masuk tadi. Nah, terus untuk selanjutnya itu mungkin ada IRD dari sistem informasi parkir yang saya buat. Mungkin kita lihat di sini saja. Nah, ini untuk tampilan IRD-nya. Nah, tampilan IRD-nya ada admin, itu mengelola data kendaraan, juga mengelola data petugas. Kemudian admin juga dapat membuat laporan. Nah, untuk setiap atribut dari tiap-tiap entitasnya, seperti admin itu ada NIK, ada nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Untuk petugas juga itu sama atributnya. Kemudian ada kendaraan, atributnya nomor plat, tanggal parkir, dia masuk dan keluar. Terus di laporan ada juga atributnya, ada laporan, kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Nah, terus ada CDM atau Conceptual Data Model dari sistem informasi parkir ini sendiri. Nah, ini dia. Ini CDM-nya, jadi admin itu mengelola data petugas. Nah, dan petugas ini juga terbagi dua tuh. Ada petugas pintu masuk dan petugas pintu keluar, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk kendaraan juga itu terbagi dua. Nah, jadi di dalam data nanti itu ada dua gitu. Ada data kendaraan masuk sama data kendaraan keluar. Oke, terus udah itu CDM, terus ada PDM atau Physical Data Model.
Nah, jadi ini PDM dari sistem informasi parkir. Dan di PDM ini juga ada ini ya, ada tipe data tuh di tiap atributnya. Misalnya nick itu memakai integer, nama memakai varchar, tanggal lahir memakai date, dan lain-lain. Terus ada juga relasi antar tabel atau antar entitasnya. Misal admin ke petugas itu satu ke banyak, terus admin ke laporan satu ke banyak, kendaraan ke kendaraan masuk satu ke satu, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, terus oke, untuk database sistem informasi parkir itu juga sudah saya buat. Nah, ini ada si parkir namanya, nama databasenya. Kemudian ada 1 2 3 4 5 6 7 8 oke. Ada 8 tabel di database sistem informasi parkir ini. Bisa di TB admin. Dan untuk nama-nama kolom di tiap tabelnya itu ini ya, sesuai dengan ini, dengan di IRD, CDM, dan PDM-nya tadi. Nah, misalnya ini admin, kan ada nick tuh. Berarti di tabelnya ada nick, ada nama, dan tipe datanya juga sesuai. Misal nick integer, di database juga kita buat integer, nama varchar, tanggal lahir date, dan seterusnya. Oke, lanjut. Itu juga sama untuk tabel kendaraan, tabel laporan, tabel petugas, dan lain-lain. Kemudian kita kembali ke database-nya. Kita ke desainer untuk melihat relasinya. Mungkin di sini aja. Oke, ini untuk relasi dari sistem informasi parkir, di mana beberapa tabel di sini saling berhubungan satu sama lain. Ada yang menjadi foreign key dan ada yang menjadi primary key. Itu untuk relasi antar tabel di sistem informasi parkir. Oke, terus tabel sudah, relasi sudah, RD sudah, CDM sudah. Nah, mungkin itu tadi ya yang menjadi judul atau permasalahan lah yang saya angkat untuk PPSI saya nanti, insya Allah kedepannya, yaitu tentang sistem informasi parkir. Yang mana semoga sistem ini dapat mempermudah gitu proses-proses parkir, mempermudah, lebih efektif dan lebih efisien, tentunya mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi, mengurangi kehilangan seperti kasus yang hilang motor atau kehilangan kendaraan seperti yang pernah terjadi di bulan-bulan kebelakang lalu. Nah, mungkin untuk presentasi dari tugas besar proyek desain basis data untuk semester ini, untuk semester 4, saya akhiri. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak dosen yang telah mengampu mata kuliah ini, yaitu Pak Asahar Johar sama Pak Sony. Terus terima kasih juga untuk asisten dosen yang telah mengampu kami selama semester 4 ini dalam mata kuliah proyek desain basis data, yaitu kepada Mbak Santi Septiani dan Mbak Nia Gagarin. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi saya mengenai sistem informasi parkir ini. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.